Kalian pernah terpikir nggak sih, kenapa sih di Indonesia masih banyak pengangguran? Padahal orang yang mencari kerja juga tak kalah banyak loh dengan orang yang sedang menganggur. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar mengenai ketenagakerjaan di dalam ekonomi. Apa aja sih materinya? Mari kita simak video ini. Atas nama Afrido, silakan masuk. Siang, Bu. Afrido ya? Ya, Bu. Baik, boleh saya lihat CV sama portofolio ya? Boleh, Bu. Baik, saya sudah melihat CV sama portofolio kamu. Selamat, saudara Frido, kamu diterima bekerja di sini. Baik, terima kasih ya, Bu. Akhirnya aku diterima bekerja. Nah, berbicara tentang ketenagakerjaan, apa sih yang teman-teman ketahui tentang ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum bekerja, saat bekerja, hingga selesai bekerja. Nah, kemudian apa sih itu tenaga kerja? Nah, tenaga kerja sendiri ialah setiap orang yang mampu bekerja untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, kemudian tenaga kerja sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, yang dimana biasanya ini diperlukan pembelajaran atau pendidikan secara formal. Nah, kemudian yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Biasanya ini memerlukan pelatihan atau kursus tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Yang dimana biasanya ini memerlukan pengalaman atau bekerja hanya sesuai pengalaman dan juga kebiasaan dirinya sendiri. Nah, jadi itu materi mengenai tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Tugas masih numpuk. Disuruh ke deadline. Permisi, Bu. Ya, ini gaji kamu. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya, teman. Akhirnya gajian. Duh, tugas makin numpuk, tapi gaji nggak naik-naik. Segini doang lagi. Terusin aja ya? Terusin aja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem upah. Dalam dunia kerja tentu ada namanya gaji ataupun upah. Nah, ada beberapa sistem upah. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu. Contohnya, seorang pegawai kantor yang dibayar berdasarkan per bulan. Yang kedua, sistem upah menurut hasil. Contohnya, seorang penjahit yang dibayar berdasarkan berapa banyak pakaian yang dapat dibuatnya. Yang ketiga, sistem upah borongan. Contohnya, sistem upah yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dalam pekerjaan. Nah, itulah beberapa sistem upah yang berlaku pada saat kita bekerja. Nah, kalian termasuk sistem upah apa nih? Pagi, sekarang Saya ingin mengajukan resign, Bu. resign. Ya, Bu. Kamu yakin mau resign? Yakin, Bu. Saya sudah berat dengan pesan saya. Tapi di luar sana susah loh nyari kerja. Saya yakin, Bu, dengan kemampuan yang saya punya, saya mampu bekerja. Ya, kalau itu mau kamu, saya juga tidak bisa menahan kamu. Baik, surat resignnya saya terima. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus mau kerja apa ya? Bingung mau kerja apa?
Oke, masuklah kita ke materi terakhir, yaitu tentang pengangguran. Yang kita tahu, pengangguran itu adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Contohnya, fresh graduate yang baru lulus tetapi belum bekerja. Pengangguran terjadi karena sedikitnya lapangan pekerjaan, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, atau bahkan karena perkembangan teknologi dan AI. Nah, banyak cara untuk mengatasi pengangguran. Ada beberapa di antaranya seperti meningkatkan pelatihan kerja, yang kedua membuka UMKM, yang ketiga meningkatkan investasi, dan yang terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya, ketenagaan kerja itu sangat penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan masa depan ekonomi.